Halo, perkenalkan nama saya Sela Patricia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara pembuatan sponge cake untuk memenuhi mata kuliah praktikum teknologi bakery. Sebelum masuk ke proses pembuatan, mari kita ulas terlebih dahulu mengenai sponge cake. Sponge cake merupakan jenis cake yang dibuat menggunakan kandungan lemak yang rendah dan memberikan hasil yang ringan serta lembut. Dalam pembuatan sponge cake, metode pembuatan yang dilakukan adalah metode foam, di mana pengembangan tergantung dari pengocokan protein telur. Sedangkan metode pengembangan dari sponge cake merupakan pengembangan mekanis yang disebut whipping. Whipping merupakan metode pembuatan cake di mana telur dengan gula dikocok sehingga udara terperangkap. Hal ini berpengaruh pada hasil struktur atau kerangka cake. Pengembangan sponge cake didapat juga dari penguapan udara pada adonan yang terjadi saat proses pemanggangan. Saya akan membuat dua perlakuan sponge cake dengan penggunaan telur yang berbeda. Telur yang digunakan adalah telur segar yang ada pada suhu ruang sehingga pengembangan lebih sempurna. Jika menggunakan telur yang disimpan dalam kulkas, akan membuat telur sulit bercampur dengan bahan lainnya dan menjadi bantat. Kedua adonan ini hanya berbeda di bagian telurnya saja. Masing-masing bahan yang digunakan mempunyai fungsi tertentu yang mendorong hasil sponge cake menjadi lebih bagus. Untuk telur utuh, saya hanya menggunakan pada adonan A atau adonan sponge cake A. Saya menggunakan 3 butir telur utuh. Telur ini berfungsi untuk membuat adonan lebih mengembang, memberi struktur yang lembut pada cake, menambahkan cita rasa, warna, dan aroma, serta sebagai pengikat, membangun tekstur, memberi volume, dan menambah nilai gizi. Kuning telur digunakan untuk adonan B atau sponge cake B dengan jumlah 5 butir. Kuning telur ini berfungsi untuk mengempukan cake akibat adanya kandungan lecitin. Selain itu, kuning telur juga berfungsi untuk memberi rasa gurih dan warna yang bagus, memberi tekstur kenyal dan sebagai emulsifier. Emulsifier berfungsi untuk membuat adonan menjadi homogen akibat adanya lemak dari margarin dan cairan dari kuning telur. Putih telur yang digunakan pada sponge cake B sebanyak 3 butir dan berfungsi sebagai pengembang serta pembentuk foam akibat adanya albumin dan ovalbumin. Jika putih telur ini dicampurkan dengan gula, maka cake akan menjadi lebih lembab. Putih telur juga dapat menjadi pengikat sehingga tekstur tidak terlalu kasar atau beremah. Untuk bahan lainnya, ini digunakan untuk kedua adonan yaitu sponge cake A dan sponge cake B. Yang pertama, ada gula sebanyak 75 gram. Gula yang saya gunakan adalah gula halus karena akan menghasilkan tekstur yang lebih baik dan struktur adonan yang lebih kecil pori-porinya dibandingkan gula pasir. Karena tekstur gula halus masih ada yang menggumpal, maka sebaiknya diayak terlebih dahulu sehingga mudah larut dan produk akhir menjadi lebih baik. Gula bersifat higroskopis di mana memiliki kemampuan untuk menahan air sehingga dapat memperpanjang umur simpan. Bahan ini juga berfungsi untuk memberi rasa manis, pengikat adonan sehingga tekstur tidak terlalu kasar, menambah keempukan roti, memperbaiki temperatur penggumpalan protein telur, dan memberi warna kecoklatan akibat proses karamelisasi.
Bahan kedua lainnya yang digunakan adalah tepung terigu. Tepung terigu terdiri dari 3 jenis yang dibedakan dari kadar proteinnya. Untuk pembuatan sponge cake, tepung yang digunakan adalah tepung terigu protein sedang dengan berat 100 gram. Tepung terigu ini dihasilkan dari tanaman gandum dengan kadar protein sekitar 9,5-11%. Tepung terigu dapat membentuk struktur sehingga volume cake baik dan membuat tekstur yang lebih baik akibat pembentukan gluten. Penggunaan tepung terigu dengan protein tinggi dapat menghasilkan sponge cake yang keras akibat kadar gluten yang tinggi. Tepung terigu ini sebaiknya diayak terlebih dahulu agar lebih terurai, ringan, serta bersih dari kotoran. Tepung terigu yang sudah diayak membuat adonan menjadi lebih mudah tercampur. Bahan selanjutnya yang digunakan adalah margarin cair sebanyak 50 gram. Margarin berbeda dengan mentega. Mentega dibuat dari lemak hewani, sedangkan margarin dibuat dari lemak nabati yang mengandung sekitar 80% lemak. Aroma margarin tidak seharum butter, tetapi daya creaming dan emulsinya lebih tinggi dibandingkan butter sehingga tekstur yang dihasilkan lebih baik. Keduanya merupakan shortening sebagai sumber lemak untuk menambah nilai gizi, menambah kelembapan sehingga empuk dan lembut, memperpanjang umur simpan, dapat melemahkan gluten dan pati, serta menambah rasa lezat. Margarin yang digunakan harus dilelehkan terlebih dahulu supaya mudah tercampur dengan bahan lain. Bahan terakhir yang digunakan adalah SP. SP yang saya gunakan sebanyak 5 gram dan ini opsional. SP berperan sebagai emulsifier dan merupakan bahan tambahan pangan yang menyebabkan roti tidak cepat keras dan kulit cake renyah. SP juga dapat mempertahankan kekerasan kulit luar cake, meningkatkan volume, kelembutan, dan membuat cake tidak cepat basi atau rusak. SP ini opsional karena dalam pembuatan sponge cake sudah terdapat kuning telur yang juga berfungsi sebagai emulsifier. Penggunaan emulsifier yang terlalu banyak dapat memberi aftertaste yang kurang enak di lidah. Tetapi, penggunaan SP dapat menghemat penggunaan kuning telur. Setelah mengetahui bahan yang digunakan, mari kita mulai membuat sponge cake-nya baik sponge cake A dan sponge cake B. Pertama, telur, gula halus dan SP dikocok dengan kecepatan tinggi hingga mengembang. Pengocokan pertama sebaiknya dilakukan dengan kecepatan rendah agar gula halus tidak menyebar kemana-mana. Setelah bercampur, kecepatan mixer ditingkatkan sampai semua adonan mengembang. Proses pengocokan ketiga bahan ini akan memasukkan udara sehingga terperangkap ke dalam adonan. Setelah mengembang, tepung terigu ditambahkan dan diaduk rata menggunakan solet atau spatula. Terigu lebih baik diaduk menggunakan spatula karena jika ikut diaduk menggunakan mixer dan terlalu lama, adonan akan menjadi turun dan bantat. Kemudian, margarin cair dimasukkan dan diaduk rata. Dalam pembuatan sponge cake, pengadukan tepung terigu dan margarin tidak disarankan terlalu kuat karena dapat membuat adonan turun dan encer sehingga tidak mengembang. Pengadukan perlahan akan membuat adonan menjadi tetap kokoh.
Adonan yang telah tercampur rata dituang ke loyang berukuran 26 x 26 cm. Sebelum dituang, loyang dioles dengan margarin dan tepung. Pengolesan margarin dan tepung membuat adonan mudah dilepas dan tidak lengket. Pengolesan ini harus rata pada seluruh sisi loyang agar pelepasan cake menjadi lebih mudah. Jika tidak rata, akan ada yang nempel dan ada yang tidak sehingga hasil kue menjadi jelek. Di sini, saya menambahkan kertas roti di atas olesan margarin dan tepung sehingga cake lebih mudah dilepaskan dari loyang dan pelepasannya merata. Loyang berisi adonan ini dihentak atau diketuk-ketuk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke oven agar gelembung udara tidak terperangkap dalam adonan dan bisa keluar. Jika masih terdapat gelembung udara, cake akan berpori, mengempis, dan bantat. Setelah itu, panjang, lebar, dan tinggi adonan diukur sehingga dapat dihitung volume adonan. Kemudian, adonan dipanggang pada oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit hingga matang. Sebelum dimasukkan ke dalam oven dipanaskan terlebih dahulu agar panas oven dapat membuat adonan mengembang sempurna. Jika belum panas, adonan tidak mengembang dan panas menjadi tidak merata ke seluruh sisi adonan. Pada saat pemanggangan, pintu oven sebaiknya tidak dibuka tutup karena udara dari luar akan membuat suhu oven menjadi turun dan adonan menjadi tidak mengembang sempurna. Setelah matang, kue diangkat dan dikeluarkan dari loyang. Cake didinginkan terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut. Hal ini dilakukan agar permukaan cake dapat mengeras sempurna. Jika cake langsung dikeluarkan dari loyang, cake dapat menyusut karena protein dari tepung terigu masih belum terbentuk sempurna. Ini akan berdampak pada kerusakan tekstur pada cake. Setelah dingin, cake diukur kembali panjang, lebar, dan tingginya sehingga dapat dihitung volume pengembangannya. Hal ini dilakukan untuk membandingkan pengembangan sebelum dipanggang dan setelah dipanggang. Untuk penyajian, sponge cake dioles dengan selai lalu digulung. Proses pembuatan dilakukan juga pada adonan B, dan ini hasil yang saya dapatkan. Agar lebih mudah membandingkan hasil antara sponge cake A dengan sponge cake B, maka dihitung volume pengembangan di mana adonan diukur panjang kali lebar kali tinggi. Hal ini diukur volumenya saat sesudah di oven
yang dilambangkan dengan V2 dan volume adonan saat sebelum di oven yang dilambangkan dengan V1. Pada kedua adonan sponge cake, loyang yang digunakan adalah 26 x 26 cm, sehingga panjang dan lebar adonan juga 26 cm. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, tinggi adonan pada sponge cake A sebesar 0,7 cm. Setelah dipanggang, adonan mengembang sehingga tinggi cake menjadi 1,2 cm. Dari sini, dapat dihitung volume sebelum di oven dan setelah di oven. Volume pengembangan yang diperoleh oleh sponge cake A menggunakan rumus sebesar 71,4%. Untuk sponge cake B, sebelum dimasukkan ke dalam oven, tinggi adonan sebesar 0,6 cm. Tinggi adonan untuk sponge cake B lebih rendah karena saat pengocokan, adonan tidak terlalu mengembang dibandingkan sponge cake A. Setelah dipanggang, adonan bertambah tingginya menjadi 1 cm. Pengembangan pada sponge cake B tidak sebesar pada sponge cake A. Sama seperti perhitungan pada sponge cake A, volume yang diperoleh adalah 67%. Hasil pengamatan yang saya lakukan dapat dilihat dari tabel perbandingan. Perbandingan ini dilihat dari tekstur, gambar sebelum dipanggang, dan gambar setelah dipanggang. Tekstur pada telur utuh sponge cake A terlihat lebih kasar, lebih keras, ringan, dan warnanya putih pucat. Sedangkan tekstur pada sponge cake B dengan sedikit putih telur terlihat lebih lembut, padat, dan warnanya lebih menarik. Untuk kedua adonan sponge cake A dan B, gambar sebelum dipanggang dan sesudah dipanggang terlihat hampir sama. Hanya di adonan setelah dipanggang, sponge cake A terlihat lebih berpori. Sponge cake merupakan bagian dari jenis produk bakery yang termasuk dalam leaven product. Dari hasil pengamatan dari tabel perbandingan dan volume pengembangan, terdapat perbedaan di mana sponge cake A lebih mengembang dibandingkan sponge cake B. Hal ini sesuai dengan fungsi putih telur, yaitu untuk mengembangkan adonan. Dari segi tekstur, sponge cake B lebih lembut dibandingkan sponge cake A. Hal ini juga sesuai dengan fungsi kuning telur, yaitu untuk mengempukkan adonan dan memberi warna yang bagus. Terlihat di foto bahwa sponge cake B dengan penggunaan kuning telur yang lebih banyak menghasilkan warna yang lebih menarik. Setelah dipanggang, terlihat bahwa sponge cake B memiliki penampilan yang sama dengan sponge cake A. Tetapi, setelah dibiarkan sampai dingin, cake menjadi basah dan lengket. Hal ini dapat terjadi karena pengocokan yang terlalu lama dan api oven di bagian atas kurang panas dibandingkan api bagian bawah. Hasil akhir pada percobaan sponge cake A lebih kering, kasar, berpori, dan mudah hancur dibandingkan sponge cake B. Sponge cake yang kering dapat terjadi dikarenakan penggunaan loyang yang terlalu tinggi. Dalam pembuatan sponge cake roll, loyang yang dianjurkan memiliki tinggi sekitar 3-5 cm. Jika loyang terlalu tinggi, maka cake akan menjadi kering dan mudah pecah ketika digulung. Tekstur cake yang kering juga dapat terjadi karena proses mencairkan margarin terlalu lama, sehingga uap air dalam margarin hilang dan kelembapan cake menjadi berkurang. Sedangkan kasarnya tekstur sponge cake dapat terjadi akibat pengocokan yang terlalu lama, sehingga adonan terlalu mengembang. Sponge cake A yang berpori juga terjadi akibat penggunaan putih telur yang terlalu banyak, atau penggunaan margarin yang terlalu sedikit sehingga cake menjadi kasar. Penggunaan putih telur yang terlalu banyak akan membuat hasil cake menjadi lebih keras. Gelembung udara yang masih tertinggal pada adonan saat dipanggang akan menghasilkan cake yang berpori pula.